216, episode 41 Revolusioner Nyata, 2. Petik 2. Apa yang tidak kamu katakan? Jelas, ada rasi bintang yang baik di dunia ini. Itu adalah rasi bintang yang saya baca di Ways of Survival. Setelah Ways of Survival menjadi kenyataan, ada beberapa rasi bintang yang saya evaluasi ulang. Namun, tidak berubah bahwa esensi mereka adalah rasi bintang. Saya tidak tahu seperti apa ekspresi saya tetapi Yang Hayong memiliki mata yang khawatir. Apakah ada yang salah? Tidak, tidak ada yang seperti itu. Lalu mengapa kamu khawatir? Entah bagaimana saya ragu untuk berbicara dan menggelengkan kepala dengan ringan. Yang Hayong menatap lurus ke arah saya dan berkata, saya ingin mendengarnya. Ada sesuatu yang familiar tentang ini dan aku tidak bisa menahan senyum. Aku mengamati wajah Yang Hayong dengan cermat. Hidung tajam di kulit putih bersih. Mata jernih dan dalam di bawah alis yang ditarik dalam garis lembut. Rasa bersalah samar memenuhi hatiku. Dia adalah anak yang suka cerita. Karena Yo Jong Hyuk adalah orang yang baik, orang ini harus merasakan pahitnya kenyataan. Jong Hyuk tidak mendengarkan orang lain harus menjadi pendengar yang baik. Hasil semua komentar yang saya buat sekarang ada di depan saya. Dia memiliki mata untuk melihat dunia, hidung untuk bernafas dan telinga untuk mendengar cerita itu. Mungkin itu karena rasa bersalah tetapi saya mengucapkan kata-kata pertama saya tanpa sadar. Ada orang yang memikirkan hal-hal buruk. Orang-orang. Saya mengangguk dan melanjutkan, mereka adalah orang jahat secara keseluruhan. Mereka menggertak atau bergosip tentang orang lain dan bahkan melakukan beberapa hal buruk. Petik 2. Yang Hayong mendengarkan ceritanya dan bertanya, apakah kamu membenci orang yang kamu bicarakan? Petik 2. Kupikir juga, tapi aku tidak tahu. Saya tidak tahu apakah saya serius atau tidak. Beberapa orang lebih baik daripada yang saya pikirkan dan beberapa orang bertindak berbeda dari yang saya tahu. Kata-kata tak terhitung dari cara bertahan hidup yang saya baca di masa lalu mengalir dalam pikiran saya. Apa yang nyata tentang mereka? Apa itu realitas dan apa yang palsu? Saya tidak begitu tahu. Petik 2. Yang Hayong diam-diam mendengarkan meskipun kata-kata saya tidak jelas. Berapa lama waktu berlalu? Yang Hayong memikirkan sesuatu. Sulit untuk memahami apa yang sebenarnya mengganggu kamu. Jadi kamu ingin tahu lebih banyak tentang orang-orang ini. Apa? Mereka tampak seperti orang jahat, tetapi mungkin ada beberapa orang baik. Nah, bukankah itu harapan Anda? Tidak. Mengapa itu terdengar sangat romantis? Ada serangan balasan tetapi ketika saya memikirkannya, ini mungkin masalahnya. Yang Hayong mengangguk dan berkata, sesekali, kamu juga harus bicara. Bicaralah dengan orang-orang. Petik 2. Tidak ada gunanya berbicara. Mengapa? Hanya. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Perasaan tak berdaya yang tidak bisa dijelaskan. Namun, pada saat seseorang menjadi sangat tidak berdaya, merekalah yang paling jujur. Aku pikir ada tembok besar. Dinding keempat menatapmu. Kamu dan aku berbicara seperti ini tetapi kami tidak benar-benar berkomunikasi. Tidak ada yang namanya komunikasi di dunia ini. Petik 2. Tembok tidak dikenal, sedang melihat ke dinding keempat. Kim Dokja berpikir, mungkin kenyataan atau novel itu sama saja. Sudah lama saya membacanya dan saya masih belum tahu. Mungkin aku tidak akan pernah tahu. Saya merasa saya salah dan saat saya mengucapkan kata-kata ini, semuanya akan berubah. Ilusi optik ini dipatahkan oleh kata-kata Yang Hayong. Saya mungkin berbeda dari yang lain tapi tentu saja, tidak ada yang seperti itu. Apa? Setiap orang memiliki dinding dan komunikasi tidak mungkin. Itu sudah jelas. Aku tidak percaya Yang Hayong yang ramah berpikir begitu. Agak mengejutkan. Kemudian Yang Hayong melanjutkan, namun, kita masih harus bicara. Bahkan jika ada tembok besar, ada orang di balik tembok itu. Petik 2. Petik 2. Apa yang bisa kita katakan ketika ada tembok? Tulis di dinding. Mulutku jatuh terbuka pada kata-kata kurang ajar itu. Jika Anda buang air kecil atau kencing, Anda akan meninggalkan sesuatu di dinding. Dengan begitu, pihak lain akan mengenalinya. Petik 2. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Bagaimanapun juga, orang lain itu berada di luar tembok. Tetap saja, kamu harus meninggalkan bekas. Apakah itu masuk akal? Tidak ada arti yang jelas. Petik 2. Kemudian, penting bagimu untuk meninggalkannya. Pihak lain tidak akan tahu jadi mengapa. Setidaknya tembok telah berubah. Aku terdiam sesaat. Yang Hayong berbicara dengan suara tegas. Lalu suatu hari, seseorang mungkin membacanya. Saya menatap Yang Hayong. Yang Hayong, yang lahir ke dunia ini karena keserakahan saya, menjalani kehidupan yang tidak ada hubungannya dengan saya. Mungkin dia menjadi orang yang lebih baik dari yang saya kira. Aku tertawa pahit. Saya mempunyai satu pertanyaan. Hah? Apakah kamu berbicara dengan rasi bintang dengan cara ini? Ah, itu. Menilai dari keraguannya, aku pasti benar. Saya memiliki sedikit pemahaman tentang pikiran rasi bintang. Mereka adalah yang terberat tetapi pada saat yang sama, makhluk paling kesepian di alam semesta. Mereka adalah penulis dan juga mereka yang menonton cerita. Yang Hayong akan mendengarkan mereka seperti yang dia lakukan padaku.
Rasi bintang, Nouvelle Richard Snake Boss sedang melihat inkarnasi nakal. Yang Hayong menatap udara pada saat yang sama. Berkat gangguan bio, Bos Nouvelle Richard Snake Boss tidak dapat menemukan lokasi saya untuk sementara waktu. Tentu saja, ini tidak berlangsung lama. Yang Hayong bertanya dengan suara gelisah. Petik 2. Apakah bajingan itu berpikir untuk tinggal di sini? Mungkin. Dia telah malu dan mungkin bertekad untuk merusak saluran itu. Saya berpikir sejenak sebelum akhirnya mengambil keputusan. Yang Hayong benar. Bahkan jika ada dinding, saya harus menulis sesuatu di dinding ini. Ini terlepas dari kenyataan bahwa itu mungkin mengubah apa yang aslinya ditulis. Saya tidak ingin menjadi orang yang hanya membaca. Yang Hayong, bisakah kamu menghubungi orang ini? Begitu saya memikirkannya, saya telah bertindak sebagai pembaca sepanjang waktu. Untuk melihat akhir yang saya inginkan, saya harus membuat cerita baru. Sebenarnya, saya sudah membengkokkan kenyataan. Saya belum tahu siapa yang akan membacanya. Siapa? Saya tidak tahu apakah rasi bintang akan mematuhi saran saya. Sekarang saya membuka saluran. Jika orang itu membantu, skenario revolusi akan berakhir tanpa masalah. Kemudian sebuah pesan muncul di udara. Malam kelima telah tiba. Suara seruling seram terdengar. Saya melihat sekeliling kompleks industri. Di tengah amukan api, orang-orang berteriak. Ekspresiku mengeras dan aku berbicara ke arah Aileen dan Mark yang tersebar. Kumpulkan semua warga. Duke didorong ke sudut. Itu jelas setelah malam keempat berakhir. Kekuatan operasi pabrik telah diputus oleh para budak yang diculik. Dengan demikian, Adipati tidak bisa keluar untuk saat ini. Namun, Adipati memimpin para bangsawan dan muncul di malam ini. Kim Dokja berpikir, apa yang dia inginkan. Pikiranku agak rumit karena variabel konstelasi baru yang campur tangan. Selain itu, konstelasi yang saya telepon belum datang. Tidak apa-apa, mari berpikir positif. Ini mungkin peluang. Ya, saya tidak perlu memiliki pikiran yang lemah. Saya sekarang adalah rasi bintang. Saya telah melakukan dengan baik sejauh ini dan tidak akan ada masalah. Yang Hayong, jaga Algojo, sama sekali tidak terlibat dengan para bangsawan lain. Petik 2. Aku tahu. Saya berlari melalui jalan-jalan menggunakan Way of the Wind dan mencapai tempat di mana api terbesar membakar. Berapa lama saya berlari? Saya segera melihat iblis berdiri di puncak sebuah bangunan yang rusak. Apakah kamu revolusioner? Itu adalah iblis berambut panjang yang dilalap api merah. Wajahku kesemutan karena panas yang muncul dari seluruh tubuhnya. Itu adalah gelombang panas yang menyengat. Saya melihat api kuning dan tahu apa kekuatan ini. Hanya ada satu orang yang menggunakan jenis cerita ini di Realm Iblis ke-73. Markis Omboros. Dia adalah bangsawan paling kuat di alam iblis ke-73 setelah Adipati. Dia adalah seseorang yang saya ragu-ragu untuk bertemu sebelum saya menjadi rasi bintang. Namun, ekspresi Omboros aneh. Aku adalah Ombros, bukan Omboros. Ah, saya salah namanya. Saya mungkin Kim Dokja tetapi bahkan saya tidak bisa menghafal nama ekstra. Omboros terus bergumam seolah kesombongannya terluka. Kamu tidak melarikan diri meski mengenalku. Saya pikir Anda adalah seseorang dengan pengetahuan yang baik tetapi Anda hanya seseorang dengan keberuntungan. Petik 2. Kamu akan menjadi orang yang beruntung jika aku melarikan diri. Omboros. Petik 2. Sudah kubilang ini Ombros. Alih-alih menjawab, saya meningkatkan kekuatan sihir di tubuh saya. Terakhir kali, saya berjuang menggunakan status rasi bintang. Kali ini, lawannya hebat dan itu tidak akan berhasil melawan Omboros. Jadi, ini adalah pertarungan habis-habisan. Bookmark kelima, Kyrgios Rothgrim dipilih. Miniaturisasi keahlian eksklusif level 3, diaktifkan. Keterampilan eksklusif, elektrifikasi, level 11+1 telah diaktifkan. Gelombang panas kuning muncul dari tinju Omboros. Itu adalah kemunculan Brilliant Explosion, suatu keterampilan dalam kisahnya. Dia memiliki stigma ledakan paling mengesankan di Realm Iblis ke-73. Kekuatannya kuat tetapi tidak sulit untuk dihindari. Kisaran ledakan itu besar sehingga dianggap sebagai serangan jarak jauh. Kamu tikus. Rasi bintang, Nail Eating Rat, membenci kata-kata iblis Ombros. Omboros merasa sulit untuk berurusan dengan saya yang lebih kecil dengan ledakan sederhana dan dia mengubah operasinya. Panas dari tangannya dengan cepat berkontraksi dan berubah menjadi bola kecil. Mati. Panas kental lebih intens di sekitar tangannya. Dia pikir dia akan mendorongku dalam kekuatan setelah mengurangi jangkauan. Itu rencana yang bagus tapi dia bertemu lawan yang salah. Saya bukan inkarnasi biasa. Aku menyaksikan ledakan yang datang dan mengulurkan tinjuku tanpa ragu-ragu. Pusat ledakan itu sangat tertusuk oleh pukulan yang berisi kekuatan sihirku. Telingaku sejenak berdengung dan serpihan-serpihan yang terperangkap dalam ledakan berserakan di udara. Api di daerah itu tersapu dan padam. Hanya petir biru putih yang tersebar di mana-mana. Saya mendengar suara dan pandangan saya berkedip putih. Rasi bintang, Nouvelle Richard Snake Boss tercengang dengan kekuatanmu. Omboros tidak bisa dilihat di tempat yang disambar petir biru putih. Mungkin dia terbang atau dia mungkin sudah mati. Ya Tuhan. Kompleks industri dihancurkan secara brutal. Beberapa warga mengkonfirmasi kekuatan saya dan berlutut.
Pada titik ini, saya tidak tahu bagaimana saya berkelahi. Jika saya kembali ke skenario dengan benar, dapatkah saya memenangkan 1 lawan 1 dengan beberapa rasi bintang? Badan penjelmaanmu tidak bisa menangani tingkat kekuatan yang digunakan. Sebagian besar dari tubuh penjelmaanmu telah rusak. Sial, itu mulai lagi. Tetap saja, itu baik-baik saja. Itu akan berakhir sebelum tubuh saya compang camping. Wah, apakah mereka terinspirasi oleh situasi ini? Warga di sekitar mulai berteriak. Revolusioner, revolusioner. Rasi bintang baru telah memasuki saluran tanda pagar BI 90594. Jumlah rasi bintang terus bertambah. Perasaan itu berbeda dari saluran Bihyung. Yah, mungkin karena saya menganggap ini sebagai saluran saya. Aku pergi ke garis depan medan perang dan memotong para bangsawan yang mendekat. Wah, Duke sendiri mengakhiri hidupnya dengan keluar tanpa pabrik. Gelombang warga yang marah secara bertahap mendorong para bangsawan. Sudah berapa lama? Akhirnya, kami tiba di gerbang pabrik. Revolusi sudah dekat. Sedikit lagi, seseorang berteriak. Namun, saat berikutnya, gempa bumi terjadi dari dalam tanah. Warga yang bingung berteriak dan duduk di tanah. Sesuatu tampak berdiri di depan saya. Sebuah bangunan besar, yang telah tertidur seperti binatang buas tua, sedang mengangkat tubuhnya. Ada suara mesin yang mengingatkan pada mesin uap. Jelaga memenuhi langit malam dan suara keras merobek gendang telinga. Hati saya tiba-tiba tenggelam. Pabrik itu beroperasi. Bagaimana? Namun demikian, saya tidak mampu memikirkannya. Tinju raksasa menghantam diriku yang tak berdaya. Beberapa bangunan hancur dan rangka baja hancur. Untuk sesaat saya kehilangan kesadaran sebelum kembali. Tubuh penjelmaanmu rusak parah. Masukkan skenario utama sekarang untuk mencegah uraian cerita Anda. Darah mengalir dari tubuh saya dan kisah-kisah yang membentuk tubuh saya terguncang. Sial, pikiranku dalam keadaan yang rumit sehingga aku tertangkap basah. Membuat kesalahan seperti itu. Meskipun demikian, saya tidak dapat mengerti tidak peduli seberapa keras saya berpikir. Bagaimana pabrik beroperasi? Rasi bintang, Nouvelle Richard Snake Bos senang dengan pemandangan itu. Rasi bintang, Nel Eating Rat, sedang menikmati cobaanmu. Beberapa rasi bintang berharap kamu akan menderita lebih banyak rasa sakit. Sialan, saya membuka saluran tetapi tidak ada orang-orang ini di pihak saya. Saat aku menggertakkan gigiku dan mengangkat tubuhku, sebuah nama yang akrab terdengar. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, memegang rambutnya sambil mengamatimu dengan cermat. TL, Rainbow Turtle.